Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada. Yang saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online, legal maupun ilegal. Enjoy aja kawan. Ya, jangan pernah terfokus pikiran Anda dengan ketakutanmu. Ya, simak video kali ini saya akan bahas ada kami. Pinjol ada kami, tutup buku, dan akan jerat nasabahnya dengan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di KUHP. Simak penjelasannya dan tangkap ulasannya. Semoga ini menjadi edukasi yang baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini ya, menjadi channel YouTube satu-satunya penguat mental ya buat kalian semua, channel YouTube yang membantu kalian keluar dari segala macam jenis ketakutan, kekhawatiran, was-was, cemas dan kawan-kawannya. Kali ini saya akan bahas pinjol ada kami. Nah, ada kami closing, tutup buku, tapi akan jerat nasabahnya dengan salah satu pasal di KUHP di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, simak yuk seperti apa. Saya akan kuatkan kalian, saya akan edukasi kalian, biar kalian pinter, biar smart, ya, tidak mudah lagi untuk diombang-ambing psikologis kalian. Ya, sebelumnya, seperti biasa, saya mohon dukungan dan support dari kalian semua dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, kawan. Ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Silahkan ditonton semuanya. Video-video menyegarkan mental kalian, video-video membangkitkan ya motivasi buat kalian semua. Sekaligus untuk membooster mental Anda yang saat ini sedang jatuh terkapar mentalnya. Insya Allah, video-video ini memang saya dedikasikan khusus buat kalian semua yang saat ini sedang kebingungan. Kebingungan di pinjaman online dapat menyebabkan banyak hal yang kemungkinan buruk terjadi ya atas orang-orang yang belum terlatih mentalnya. Yuk sama-sama belajar di channel ini, channel Bengkel Mental, channel yang khusus dibuat bagi Anda yang saat ini mentalnya sedang terancam oleh ancaman pinjaman online. Simak videonya baik-baik, jangan skip. Nah, saya akan tampilkan di layar, Anda bisa lihat. Saya bacakan juga, biar sama-sama kita membaca dan melihat ya. Kiriman dari salah satu member Paguyuban Membasmi Pinjol yang ada di grup Facebook. Saya kasih tahu dulu buat teman-teman semua. Nah ini nih, grup ya. Grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara yang ada ya, yang saat ini kami buat sebagai wadah sharing bagi kawan-kawan penonton setia dari YouTube, dari channel ini Jamal Official Vlog ya. Di sana ada kurang lebih 31.000 orang. Silahkan kalian sharing ya. Satu-satunya grup Facebook yang steril dari joki pinjol, dari DC pinjol, dari yang terkait masalah pinjol, iklan pinjol dan racun-racun pinjol lainnya tidak ada di grup ini. Insya Allah grup steril dan tersteril di Indonesia yang ada grup Facebook ya. Silahkan kalian tergabung. Tapi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi saat akan tergabung. Admin akan mensortir dan bila di ACC berarti Anda tergabung dan memang Anda sudah layak untuk bergabung di grup ini ya. Silakan ya. Kita kembali ke fokus yang akan kita bahas. Nah, ini dari kiriman DC pinjol ke salah satu anggota Paguyuban Membasmi Pinjol, salah satu nasabah kita ya. Dari 0853 2018 1241. Hari ini tanggal 26 kami closing tutup buku. Data Anda sedang diaudit secara internal ya, saudara, kita tutup ya. Masih bisa diselesaikan dengan baik atau tidak? Ada kami sudah bantu keringanan, hapus denda 100%. Tolong jangan diabaikan, Anda pasti paham dengan konsekuensi dan resiko karena ini menyangkut data dan skor kredit Anda sendiri. Jika audit kami menemukan kejanggalan belum dalam data Anda, maka kami harap Anda paham dengan pasal 263 KUHP tentang perbedaan data. Jangan sampai Anda menjadi salah satu dari customer yang terkena pasal tersebut. Jadilah customer yang bertanggung jawab.
hubungi tim WA keringanan 0813 44 98 6259. Tim WA keringanan, ringan ngapung, iya. Mengapung ngambang, iya, keringanan ya. Nih, gini ya, saya akan jelaskan ke kalian semua ya. Ini kan ancaman dari pihak dari ada kami ya, akan melakukan audit. Dan apabila ya, ini kan dia bilang udah closing ya, udah closing tanggal 26, berarti hari ini kita buat video tanggal 27. Berarti sudah closing kan? Ya udah, berarti nggak usah dibayar dong kalau udah closing. Benar nggak? Udah closing kan? Nggak usah dibayar dong. Ya udah. Berarti kalau ada yang nagih lagi, ada kami setelah tanggal 26 Juni, ya sudah, abaikan saja, kan sudah closing katanya. Berarti nggak usah dibayar dong. Udah closing, udah jelas kok. Nah, bilang ya. Baca deh. Hari ini tanggal 26, kami closing, tutup buku. Ya selesai sudah. Terus dia akan melakukan audit. Audit ini akan menemukan kejanggalan. Misalnya ada yang janggal atas tuduhan pasal 263 ya, pemalsuan dokumen ya. Dia bilang sih pasal 263 KUHP tentang perbedaan data. Mana ada? Sejak kapan pasal 263 itu pasalnya bunyinya perbedaan data? Nih, kalian lihat ya pasal 263. Nih, pasal 263 nggak ada bunyinya pasal 263 perbedaan data. Ada juga pemalsuan surat. Palsuin dokumen. Nah, itu ya bunyinya bukan perbedaan data, perbedaan antara kau dan aku. Nah, itu bisa terjadi. Ya, saya kalau ngomong suka ngadi-ngadi ya. Nih, saya kasih tahu ya. Ini kalian bisa lihat nih. Pasal 263 nih, saya bacakan nih. Bunyinya seperti ini kawan ya. Bab ke-12 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat 263, pemalsuan surat bukan perbedaan data. Nih ayat satunya, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dengerin ya, bukan perbedaan data. Makanya kalau misalnya mau nakut-nakutin nih, untuk para desa ya, kalau mau nakut-nakutin, belajar dulu, pinter dulu ya, nggak mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat ya yang berbau dengan aspek hukum ya. Belajar dulu, kuliah dulu. Jangan cari di Google. Ngomong aja udah kayak kentut ya. Tentang perbedaan data. Mana ada pasal 263 KUHP perbedaan data. Bau amis si kentutnya nih. Si Dese. Nih ya, dengerin teman-teman semua. Ancaman demi ancaman akan terus terjadi seiring dengan tanggal closing ya. Closing. Mereka bilang tanggal 26 closing. Sejak kapan ada closing tutup buku? Itu tanggal 26. Closing itu di akhir bulan. Kalau akhir bulannya habis tanggal 30 berarti tanggal 30. Kalau akhir bulannya habis di tanggal 31 berarti tanggal 31. Kalau akhir bulannya di Februari selesai tanggal 28 berarti closing di tanggal 28. Mana ada closing tanggal 26? Nih. Itu semata-mata mereka bilang closing tanggal 26 untuk mempermudah mereka menggertak nasabah agar segera bayar sebelum tanggal 30 Juni. Jadi dia akan habisi dulu nasabah, akan mereka gimana caranya dipresur, oh selesai hari ini di closing. Jadi nasabah tergiring ya untuk closing di tanggal 26. Nah, seperti itu. Untuk memudahkan kerjaan mereka. Karena mereka bilang closing tanggal 26 supaya mereka mudah menuju ke tanggal 30 sudah beres semua. Jadi mereka tanggal 27, 28, 29, 30 udah ongkang-ongkang kaki, udah pada beres semua. Katanya gitu. Mudah kan? Membaca karakter kolektor dari ancaman itu sudah mudah terbaca. Ini karakternya cuma gertak-gertak doang. Karakter cuma tukang bohong, cuma ngibulin, cuma bikin takut nasabah. Semuanya kok bisa kalian baca. Kalau kalian sekarang jeli nonton video-video saya ini, pasti kalian akan bisa membaca bagaimana itu kebohongan, bagaimana itu misalnya beneran ya. Tapi jarang-jarang yang beneran sih. Mana ada yang beneran ya, gertakan doang itu semuanya. Bener nggak? Coba deh kalian buktikan ya. Mulai dari mereka ngancam akan datang berlima. Di dalam mobil ngancam, nggak datang kan sampai sekarang. Sampai detik ini nih, sampai video ini dibuat nggak ada yang datang kan. Jadi seperti itu. Cara-cara mereka seperti itu. Apalagi nih bilang akan diaudit. Bila kedapatan ya akan dikenakan dengan pasal 263 perbedaan data lagi.
akan dijerat, ya sudah. Karena kalian sudah dibilang tadi, sudah dikirimi ya semacam ultimatum bahwa 26 itu sudah closing, berarti 27 kalian nggak usah bayar. Berarti 27 ya selesai. Mau gimana lagi, orang bilang udah closing dan kalian tinggal menunggu hasil audit mereka. Mereka bilang hasil auditnya apabila terjadi perbedaan data, katanya ya, perbedaan data ya, mungkin memalsukan dokumen ya, KTP dan sejenisnya ketika kalian pertama kali proses untuk pembiayaan ya, untuk pengambilan dana, proses pencairan, ya sudah, kalian tunggu saja hasil audit mereka apa. Beres, simple, nggak usah dipusingin ya. Sesuatu yang seperti itu nggak usah dibuat kalian tuh jadi fokus utama kalian untuk berpikir terus banyaklah energi kalian, buanglah energi kalian atau simpan energi kalian untuk sesuatu hal yang memang berguna untuk kehidupan Anda, untuk anak istri Anda, untuk keluarga Anda. Itu baru pola pikir yang baik. Jangan kamu habiskan energimu hanya untuk hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu kalian lihat, tidak perlu kalian pikirkan terlalu dalam. Memang betul, Anda saat ini terjerat di pinjaman online, Anda secara kapasitas, secara cash flow tidak mampu lagi untuk detik ini untuk melakukan pembayaran. Ya sudah, nikmati semuanya. Jangan lagi berkata, Pak, kira-kira aman nggak ya ini? Saya udah ada kami ini udah sekian bulan nggak bayar-bayar di teror-teror, tapi nggak ada yang nyebutin ada kami, teror-teror yang menyakitkan. Ya sudah, terima. Anda dapat teror dari pihak-pihak yang tidak mencantumkan nama, mencantumkan identitas, terima. Itu adalah konsekuensi dan resiko ketika Anda gagal bayar di pinjaman online dengan ribuan teror. Pasti akan Anda terima. Itu adalah sesuatu yang harus Anda pahami, bahwa hal itu pasti akan terjadi. Ingat, tidak ada kata aman dan nyaman dalam gagal bayar pinjaman online. Segala sesuatu bisa terjadi, tidak diduga sekalipun bisa terjadi. Banyak belajar di video-video ini, banyak nonton video-video ini 3 kali sehari cukup sudah ya, untuk membuat kalian makin mantap gagal bayarnya. Dalam artian makin kuat mentalnya. Itu saudara-saudara ya, yang ingin saya miliki bagi semua nasabah yang terjerat pinjol, yang saat ini stay tune di channel ini. Semoga semuanya dikuatkan ya. Ingat, ini pinjaman online. Segala sesuatu, baik itu penagihan, baik itu reminder, mengingatkan, semuanya via online. Kalau ada yang dikirimi sakit hati, mempermalukan Anda, ya sudah, nikmati saja. Nikmati, ini adalah proses. Nggak usah jadi beban pikiran. Kalau kalian jadi beban pikiran, kalian sendiri yang rugi. Yang harus jadi beban pikiran bukan Anda. Yang harus jadi beban pikiran itu si DC-nya. DC dibebani target. DC kalau nggak masuk target, dipecat dari kerjaannya. Yang jadi beban sebenarnya siapa? DC atau Anda? Kalau Anda merasa jadi beban, berarti sebenarnya Anda tuh DC. Ya, DC untuk diri sendiri. Debt collector untuk diri sendiri. Jadi Anda ditagih oleh diri sendiri, oleh ketakutan Anda sendiri. Paham? Ambil ini ilmunya ya. Jadi jangan takut-takuti diri Anda dengan ketakutan yang Anda buat sendiri. Akhirnya Anda makan ketakutan tersebut, hasil cipta dan olah dari Anda sendiri. Sebenarnya itu tidak ada ya. Yang perlu takut, yang perlu ketakutan, yang perlu stres hanyalah DC. Karena mereka dibebani dengan target untuk nasabah-nasabah pada bayar yang gagal bayar. Kalau mereka tidak bisa membuat nasabah gagal bayar menjadi bayar, artinya mereka bermasalah dan itu stres ya. Itu baru namanya stres. Dan itu sah ya, stres yang mereka miliki, bukan stres yang Anda miliki ya. Anda gagal bayar, Anda makan malah makin enak. Anda gagal bayar, kualitas Anda dengan keluarga makin lebih baik. Anda gagal bayar, hanya dimasukkan ke selik OJK, hanya diteror ke kontak darurat, atau diteror ke Anda yang menyakitkan, ke kontak darurat. Anda tinggal kasih tahu kontak darurat, sudah saya ajarkan bagaimana cara mengatasi kontak darurat supaya tidak kaget. Saya sudah ajarkan. Beres. Sesimpel itu kok untuk mengatasi gagal bayar, kenapa dibuat ribet? Oke kawan-kawan, kalau sudah paham seperti biasa, saya minta feedback dari kalian. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Ketika Anda bilang, saya tidak takut, itu menjadi afirmasi positif bagi Anda. Otak Anda, pikiran Anda sinkron dengan tubuh, ya, dengan organ tubuh lainnya, bahwa Anda tidak takut. Tidak takut dengan segala ancaman dan teror. Karena itu semua adalah semata-mata untuk membuat Anda segera bayar, agar Anda takut. Setelah mereka mengirimkan ancaman, lalu Anda terima, lalu Anda buka, Anda baca, Anda renungi terus, dihayati itu ya ancaman, akhirnya Anda takut.
Lalu Anda menyegerakan bayar dengan cara apapun. Mereka tidak peduli Anda bayar. Mau Anda pinjam dari mana, mau gali lubang tutup lubang, sebodoh amat. Mereka nggak mau tahu. Yang pasti mereka taunya Anda mengirimkan struk bayar, bukti bayar. Sudah, itu yang mereka mau. Paham? Jangan ya menakuti diri Anda sendiri. Kalau kalian paham, kalian mengerti, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di penghujung video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan ya. Mereka tadi bilang Anda akan diaudit bila kedapatan ada perbedaan data sesuai pasal 263 tentang perbedaan data ya. Dari pasal itu aja udah ngaco. Mana ada 263 KUHP tentang perbedaan data. Mereka bilang tanggal 26 sudah closing berarti kemarin. Nah, sekarang 27, 28, 29, 30 ya udah nggak usah bayar kan udah closing. Ngapain udah ditutup bayar? Benar nggak? Ya. Sekarang gerbang udah ditutup nih. Anda bisa masuk nggak? Ya nggak bisa masuk, sama artinya mereka sudah nyatakan closing, ya sudah, nggak usah dibayar. Beres kan? Apa lagi yang Anda bingungkan? Oke kawan-kawan, yuk kita tutup saja video kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini dimanapun berada sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah angkat sakit penyakit kalian. Semoga Allah sembuhkan kalian untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga, untuk bisa kembali bekerja, beraktivitas, mengais rezeki, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kalian. Semoga kalian sehat selalu, stay strong, keep strong. Teman-teman yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, baru saja di PHK, baru diberhentikan dari pekerjaan, masih menganggur. Semoga Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya ya, insya Allah. Ya, ikhtiar tetap berdoa, dan tentunya semakin rajin untuk beribadah agar Allah lebih sayang kita. Ada solusi. Ketika masalah-masalah Anda curhat sama Allah langsung, bukan curhat sama saya hanya perantara untuk membuat mental Anda kembali bugar. Tapi solusi yang terbaik curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satunya curhat yang terbaik ya, yang akan mendapatkan solusi yang terbaik pula. Oke kawan-kawan, saya pamit. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, khususnya untuk para subscriber dimanapun berada yang sudah menonton channel ini, sudah mendukung channel ini, setia sampai saat ini, menonton setiap video-video saya. Semoga kalian mendapat solusi terbaik atas setiap permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Saya pamit, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!